pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai hakikat ilmu kimia. Kalau kita tahu bahwa pada unit ini kita akan belajar dua hal yang menjadi kompetensi dasar kita, baik secara kognitif maupun psikomotor, yaitu menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan, menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan sekali yang namanya sabun, pasta gigi, tekstil, kosmetik, plastik, obat-obatan, pupuk, pestisida, dan masih banyak lagi. Ya, semuanya itu merupakan hasil dari penerapan ilmu kimia. Hampir semua bahan keperluan kita, sedikit banyak baik langsung maupun tidak langsung, itu mengalami sentuhan kimia. Jadi, kenapa sih kita harus belajar kimia? Ternyata kimia sendiri itu bersentuhan dengan kita. Ilmu-ilmu kimia ini itu bisa menjadikan kita lebih baik dalam berespon dan melihat segala sesuatu. Bahkan kita bisa meningkatkan potensi kita, SDM manusia, bahkan ide-ide baru, inovasi baru yang nantinya berguna. Ya, apa sih itu ilmu kimia? Jadi ilmu kimia itu adalah bagian dari IPA yang fokusnya pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Apa yang dimaksud susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Yuk kita lihat. Susunan materi. Ada unsur. Unsur adalah zat paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya natrium, H, hidrogen, O oksigen, Fe besi, C karbon. Ya. Senyawa itu adalah zat yang berbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawanya ada karbon monoksida, ada air, ada kalsium, klorida, dan lain sebagainya. Ini adalah kalsium karbon trioksida. Kalsium karbon trioksida. Oke, selanjutnya ada campuran. Apa sih yang dimaksud campuran? Campuran itu adalah gabungan antara dua zat atau lebih, di mana sifat penyusunnya itu tidak berubah. Contoh campuran itu adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Pasti ketika kalian minum susu, ternyata di situ terdapat susunan materi berupa campuran karena ada gula dan ada bubuk susunya. Oke, selanjutnya adalah struktur materi. Struktur materi itu menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, dan ion. Jadi ini adalah hal-hal yang nanti kita akan pelajari dalam ilmu kimia. Contoh molekul ada oksigen, ada contoh molekul senyawa ada air, karbon dioksida. Contoh ion dia selalu memiliki muatan, apakah muatannya itu positif ataupun negatif. Oke, selanjutnya adalah sifat materi. Apa sih sifat materi itu? Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat, misalnya mudah terbakar atau mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Perubahan materi sendiri itu dibagi menjadi dua. Contohnya perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau kita pernah minum es krim di siang bolong, pasti es krim kita cepat meleleh. Di sini terdapat perubahan fisika. Contoh-contoh lainnya seperti lilin yang dibakar dan mungkin es batu yang meleleh dan lain sebagainya. Lalu perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya ketika kita membakar kertas, membakar kayu, mereka akan berubah zat dan strukturnya. Jadi itu adalah perubahan materi. Selanjutnya adalah prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Kalau kita melihat suatu kopi dan susu, ya, itu adalah dua zat yang berbeda, tetapi ketika dicampurkan menjadi kopi susu. Begitu pula dengan hakikat ilmu kimia. Prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia itu adalah adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Kalau zat A, misalnya kopi, direaksikan dengan zat B, misalnya susu, reaksi antara keduanya pasti menghasilkan zat baru, yaitu sebut saja zat C atau kopi susu, di mana sifat C ini pasti berbeda dengan sifat A maupun B. Coba kita sudah belajar tentang prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Ya, intinya adalah jika suatu zat dicampur dengan zat lain, maka dia akan membentuk zat baru.
Selanjutnya kita akan belajar tentang ruang lingkup kimia. Ruang lingkup kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. Kimia deskriptif adalah ilmu kimia yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat. Kimia teoritis adalah ilmu kimia yang membahas tentang materi. Kimia teoritis sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan kimia dan fisika. Kimia organik, ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. Kimia anorganik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa anorganik. Kimia analitik adalah ilmu yang mempelajari tentang kandungan suatu zat. Kimia lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, metode penghitungan kadar pencemaran, dan sebagainya. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi-materi di dalam proses metabolisme tubuh. Sekarang akan belajar mengenai metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Penting bagi ilmuwan untuk memahami metode ilmiah yang baik dan benar. Gagasan yang mereka usulkan hanya bisa terjawab melalui metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan metode ilmiah, yaitu yang pertama, merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasan tertentu atau tema tertentu, lalu mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. Artinya jangan sampai kita melakukan penelitian yang ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang atau peneliti sebelumnya. Selanjutnya adalah mengajukan hipotesis yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan, melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data-data hasil penelitian, mengubah kesimpulan, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Baik anak-anak, kalian bisa cek tugas kalian di Google Classroom dan kalian juga bisa langsung mengerjakannya. Jangan lupa pengumpulannya itu jam 3 sore. Selanjutnya kalau kalian ada kendala atau pertanyaan atau masih belum jelas mengenai materinya, kalian bisa hubungi ibu secara langsung. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.